Nah, Gen Z ini sebenarnya butuh apa Pak di Jakarta? Calon gubernur dan calon wali kota, calon bupati itu juga harus punya tanggung jawab moral untuk mencerdaskan teman-teman Gen Z atau bibit-bibit generasi Indonesia Emas 2045 agar mereka lebih melek politik. Menurutku ya contoh pemimpin yang bagus itu seperti ini, memfasilitasi, menyerap aspirasi dan mengimplementasi dengan konteks nyata. Karena kita punya tanggung jawab moral teman-teman muda untuk punya tugas pembaharuan. Karena di Jakarta anak-anak Gen Z yang depresi dan anxiety, anak-anak yang gelisah itu nggak butuh mobil yang dia datang ke dalam sana terus dia curhat. Jangan jadi pemimpin yang anti kritik, antipati dan ngeblocking apapun yang masuk ke dalam dia. Kalau misalnya blockingan terus, ujung-ujungnya nggak akan bisa maju bangsa ini. Menurut gue paling fakta itu Gen Z yang kena money politik. Ini masih ada Gen Z yang kena money politik. Sosial media kita bikin something yang kreatif, something yang menarik, itu awarenessnya gede, lebih mengena. Kalau lihat baliho kan, ya aku cuma tahu doang. Tapi jangan sampai Tempo menjadi media tukang ngegiring opini yang tidak netral dan tidak independen. Pak RK bisa dengar nih di podcastnya Joe Tevilus nih. Kalau misalnya nggak diimplementasi itu jejak digital Bapak bahaya nih Pak. Sama seperti dengan kanda-kanda kita yang gelisah yang belum dapat menteri ini. Selamat datang di Jodoh Kepo. Hari ini kita mau ngobrol sama temen gue yang udah tahu pasti udah terkenal itu juga. Kevin Geraldi, Kevin Nguyen, welcome. Waduh, thank you banget udah mau diundang nih sama Joy ini. Waduh, makin paten aja ke depan ini. Selamat datang di UMKM Super Mikro. Iya, kita mau bicarain apa nih hari ini? Kita hari ini mau ngobrol tentang pilkada yang semakin hari semakin dekat. Semakin semerawut juga, bukan cuma semakin dekat aja. Jujur nih semakin semerawut. Baru 1 menit loh Kev. Cuma kita kan tahu di dalam lah, kita stres Pak, di dalam ini Pak. Gimana dong? Kita bongkar, kita bedah. Gue pengen belajar. Jadi teman-teman yang baru pertama kali nonton juga, Kev, Jodoh Kepo adalah komisi edukasi politik. Di sini kekepoan gue untuk sekaligus juga mengedukasi diri gue dulu. Dan nanti baru teman-teman semoga juga happy dengarnya, juga terbantu dan tahu banyak hal baru. Gue pengen kepo gimana perspektif lo tentang pilkada kali ini, terutama soal Gen Z. Lo sebagai content creator yang udah dari tahun 2020 COVID semua orang kenal lo, semua orang dengar opini lo, lo melewati banyak proses-proses dalam perkontenan ini. Sebagai content creator politik terutama, kita mau bahas banyak. Gue mau mulai dengan menurut lu bagaimana kondisi pilkada saat ini? Jujur kondisi pilkada saat ini sangat semerawut ya. Semerawut ini bukan cuma semerawut, sebenarnya sama aja seperti sebelum-sebelumnya semerawut juga. Tapi gue berharap dengan adanya perkembangan teknologi, dengan ada partisipasi dari teman-teman muda, dari Gen Z, dari milenial, harusnya bisa membuat tidak sekeruh ini pilkadanya. Seharusnya karena kita punya tanggung jawab moral teman-teman muda untuk punya tugas pembaharuan. Tapi inovasi. Realitanya ternyata bukan kitanya tidak mau membaharui ini nih, teman-teman Gen Z tidak membaharui ini, tapi teman-teman Gen Z itu sangat-sangat willing untuk membaharui pilkada ini supaya lebih bagus, supaya lebih improve daripada sebelumnya. Tapi sayangnya tingkat partisipasi teman-teman Gen Z ini aksesnya tidak dilibatkan lebih banyak. Gitu. Aksesnya, permasalahannya kembali lagi ke akses teman-teman. Bukan anak-anak Gen Z nggak mau berpartisipasi. Semua teman-teman Gen Z itu udah mau turun. Siapapun, mau yang kita ngomong di grassroots mau turun, mau ngomong yang di elit juga udah siap berpartisipasi. Tapi sayangnya kita tidak dilibatkan lebih konkret lagi ke depannya kayak gitu. Dan kita bisa ambil contoh lah, misalnya kita ngambil sampel di pilkada DKI, atau DKJ ya, sekarang udah jadi DKJ gitu. Teman-teman muda ini nggak terlalu banyak dilibatkan di tim sesnya itu. Di tim sesnya ini juga jujur aja ya, kalau dari pandangan gue pribadi masih banyak yang harus dibenahi, dari struktur, dari bagaimana flow kerjanya, pembagian kerjanya, anggarannya, itu kan harus dibikin seoptimal mungkin secara efisien dan efektif, dan harus melibatkan teman-teman Gen Z dan harus didengar. Tapi sayangnya ya menurut gue banyak banget permasalahan yang carut marut lah gitu. Gitu di pilkada ini. Ini aja baru DKJ loh ya, belum lagi daerah-daerah lain. Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah. Iya, DKJ ini jadi pusat epicentrum ke depan. Orang lihatnya DKJ. Iya, jadi contoh yang istilahnya paling advance dibanding daerah-daerah lain. Yang advance aja carut marut, gimana daerah-daerah lain gitu kan. Emang secarut marut apa? Contoh konkretnya menurut lu apa emang? Sebenarnya contoh konkretnya kayak misalnya fondasi-fondasi dasarnya, gagasan-gagasan dasarnya mau dibangun apa, kajian-kajian strategis tim pakarnya harus ngerilisnya seperti apa, kayak gitu loh. Komunikasi publiknya, PR-nya, itu masih mereka aja ya. Yang menurut gua ya, jujur strateginya masih gua bisa lihat teman-teman saudara-saudara kita, kanda-kanda kita yang memang sudah senior gitu loh, yang harusnya bisa melibatkan, bisa dibilang adinda yang lain ini, adinda Gen Z, yang menurut gua idenya jauh lebih cemerlang. Kalau kita ngambil
dari peta politik DKJ ini ada salah satu paslon yang menurut gua udah mulai menggait Gen Z tapi secara masif dan itu udah mulai berdampak gitu loh. Gen Z dan milenial ya, pemuda lah, gua ngomongnya pemuda aja kali ya, pemuda. Sedangkan gua sendiri kan dari timnya Pak RK gitu kan, bantu-bantu Pak RK walaupun gua nggak masuk dalam TKD atau tim sesnya Pak RK secara struktural, gua melihat masih banyak kekurangan di kita kayak gitu loh. Kita bahas TKD-nya nanti dulu, kita bahas RK-nya geser dulu. Kita mau ngomong dulu secara general pilkadanya. Nah, menurut lu dengan segala semrautnya yang tadi lo sampaikan, gimana pengaruh digital lo sebagai content creator melihat hal ini? Apakah kesemrautan ini juga akhirnya terasa kepada publik karena perkembangan digital yang sangat pesat ini, atau masih aman? Lebih ke gimana tanggapan lu soal kalau digital? untuk masalah soal digital seharusnya para teman-teman calon gubernur, calon bupati ataupun calon-calon lainnya lah ya di berbagai daerah di Indonesia, calon pemimpin lah, itu bisa mengamplifikasi ya pesan-pesannya, message-nya, gagasan-gagasannya lewat platform-platform digital. Sudah mudah diakses nggak menurut lu sekarang? Sekarang sih sudah ada perkembangan. Jujur sudah ada perkembangan dibanding sebelumnya. Para politikus-politikus ini sudah mulai bergerak untuk membuat akun TikTok, membuat akun Instagram, mencari tim ses yang muda untuk bisa menyebarkan gagasan-gagasan dia ketika belusukan. Tapi itu aja tidak cukup sih menurutku. Jadi misalnya salah satu paslon minimal punya website di mana isi gagasannya dia secara konkret kayak gitu. Kalau kita bisa comparison kejadian di Pilpres kemarin, itu ke Pilpres kemarin kan sempat ada di Anies itu kalau nggak salah dia ada website untuk ngedebang hoax. Nah kayak gitu-gitu bagus, Pak Prabowo juga punya, Ganjar juga punya website. Jadi nunjukin kualitasnya apa yang mau tawarkan ke mereka. Mereka juga bisa berpartisipasi langsung. Ini di pilkada ini belum kelihatan jelas. Malah yang bener-bener terasa itu malah bijak pilkada. Jadi sebelumnya ada gerakan bijak memilih kan. Bijak memilih, ada gerakan bijak memilih. Dia bikin bijak demokrasi terus akhirnya diturunkan dalam bentuk bijak pilkada. Jadi kalau teman-teman pengen tahu rekam jejak, track record, malah lebih lengkap dari website yang sebenarnya website eksternal gitu, bukan website dari tim kampanye ini sendiri atau dari KPU sendiri kayak gitu. Yang kayak gini-gini kan harus dibenahi, harus ada integrasi. Makanya di tim pilkada daerah, menurutku ya secara teknologi kita udah advance, kurang advance apa sih sekarang? Seharusnya sudah bisa di tahap tersebut ya? Ya seharusnya sudah bisa di tahap yang lebih advance lah dalam konteks website udah ready, gagasannya juga udah oke, penyebarannya lebih bagus. Dan jangan lupa kita kan juga punya tanggung jawab moral untuk mencerdaskan, seperti Komisi Edukasi Politik ini kan bagian dari mencerdaskan kayak gitu. Teman-teman calon gubernur dan calon wali kota, calon bupati itu juga harus punya tanggung jawab moral untuk mencerdaskan teman-teman Gen Z atau bibit-bibit generasi Indonesia Emas 2045 agar mereka lebih melek politik. Salah satu bentuknya itu coba kasih contoh lewat TikToknya, Instagramnya. Konten-konten sekarang menurut lo udah mencerdaskan gak? Jujur daripada aja politisi-politisi yang berlaju di pilkada ini. Lo jujur saja memang kontennya sudah bobrok. Tidak ada yang mencerdaskan. Sangat-sangat bobrok. Bentuk-bentuknya ya gagasan-gagasan yang diberikan memang sudah ada. Gue tidak mau menutupi yang sudah baik ya. Tetap ada gagasan tapi yang disampaikan. Masih banyak yang perlu banget dibenahi nih. Masih banyak yang gitu loh. Jadi bagaimana ya? Banyak yang harus dibenahi. Maksudnya tetap ada tanggung jawab moralnya. Oke lah, let's say lu mau belusukan sehari 5 kali, sehari 4 kali, lu kontennya 4 video gitu. Tapi setidaknya ada 2 esensi tambahan dalam konteks edukasi ini gitu loh. Memang kan kampanye itu juga tugasnya tugas fundamental dari kampanye itu kan supaya dapat suara memang. Tapi ada tugas moral juga, etiknya tuh tetap dijaga juga biar meningkatkan kualitas SDM masyarakat kita dalam berpolitik gitu. Jadi harusnya bisa manfaatkan tuh kampanye digital, ads, asal jangan taruh ads di Tempo aja. Nah itu kurang lebih. Jadi, nah ini gue nggak tahu nih. Kalau lo pada mokat dah terserah. Lo, kalau menurut gue gini loh, gini. Sebagai gue yang pernah jadi sampul Tempo, ya, gue mau Tempo tetap. Lo pernah jadi sampul Tempo? Gue pernah jadi sampul Tempo. Ngeri sekali kawannya. Waktu itu kalau nggak salah perilisannya tahun 2022-2023. Waktu itu judulnya tentang jejak kritis di media sosial kayak gitu. Sempet jadi sampul. Nanti mungkin gue kasih insertnya lah, bisa dilihat teman-teman. Jadi dulu memang saking kerasnya gue bersuara di media sosial, berkampanye tentang kampanye yang independen ya, maksudnya gue dengan pandangan-pandangan gue.
akhirnya Tempo ngelirik. Dan gue pengen Tempo tetap jadi media yang netral lah. Gue berharapnya sih seperti itu karena Tempo ini cukup besar ya influence-nya. Sangat besar. Dengan adanya bocor alus apa segala macam, gue berharap tetap bisa independen. Jangan dibayar lah kayak gitu loh. Jangan sampai dibayar. Kalaupun mau ada advertisery yang kayak gitu sifatnya, ya kasih tahu ada disclaimer ini advertisery kayak gitu. Gue paham. Media itu butuh uang. Kita sangat paham. Media dan itu juga ada memang sebagai gue yang kuliah komunikasi juga, memang kalau advertising itu ada tandanya juga. Ada tandanya kayak gitu. Contohnya kayak narasi juga tidak menutup kemungkinan mereka membuka peluang untuk teman-teman yang politik mau advertiser di dia juga dia kasih kan. Tapi dikasih tagline kalau nggak salah, dikasih apa gitu. Pasti ada kodenya kok di bawah tuh. Jadi, ADV gitu. Tapi jangan sampai Tempo menjadi media tukang ngegiring opini yang tidak netral dan tidak independen. Gue berharap tetap di sana. Makanya gue bilang bukan berarti gue menjelekan Tempo ya. Gue berharap malah gue punya harapan besar pada Tempo kayak gitu. Kalau untuk media-media lainnya kita bisa paham sama-sama lah itu bagaimana bayarannya, apanya segala macamnya gitu loh. Jadi memang media-media ini menjadi salah satu senjata politik. Itu sudah terbukti di Prabowo Gibran kemarin kan. Jo kan juga ikut juga kan kemarin di kampanye Prabowo Gibran. Kita kan kampanyenya riang gembira, kita happy. Ya kita tunjukkan tentang bagaimana Indonesia bisa bersatu sama-sama kayak gitu. Itu sangat efektif kan kemarin di TikTok dengan lagu Oke Gas yang Oke Gas. Coba kita cek sound yang lain. Ada nggak sound dari paslon lain yang lagu-lagunya lebih mengena dibanding Oke Gas? Nggak ada kayaknya. Mas Anies nggak ada lagunya deh. Ganjar juga nggak ada lagunya. Anies didesak terus soalnya kemarin. Anies didesak terus, nah itu sampai sesak ya itu dia desak ya. Iya. Terus kalau Ganjar kan sibuk dibikinin ya kalau nggak salah. Jadi kalau nggak salah. Ya, jadi kayak gitulah kurang lebih. Gua nggak ada problem with Ganjar. Betul. Maksud gua di tim Twitternya kan ada tim Penguin ya, si Topan kalau nggak salah. Gue juga mutual sama si Topan kebetulan gitu. Jadi maksudnya fokus bikin meme, bukan tapi meme yang berbau-bau ada tulisan-tulisan kayak gitu, El Cudai lah, apalah kayak gitu-gitu kan. Ganjar ini, gua nggak ada problem. Pak Ganjar gue ketemu waktu itu di rumah dia di Puri Gede, gue ngobrol berdua juga sama dia. Gue cerita soal tentang bagaimana perkembangan medsos. Gue nggak ada problem personal. Cuma memang kan kita harus apa adanya dengan kondisi existing, realistically speaking ya memang seperti itu. Di brandingnya Penguin itu dengan stiker yang seperti ini, hormat kepada ketua gitu kan. Jadi mau nggak mau ya kayak gitu. Brandingannya ya. Well, maksudnya gue nangkep sih digital ini dengan segala macam perkembangannya, orang juga makin peka, orang juga makin make fungsi digital sosial media ini. Jadi memang ada efek yang perlu dikembangin ya tadi supaya gagasan lebih didengar. Tapi juga ada efek yang perlu dijaga supaya hal-hal yang nggak penting tadi itu nggak muncul juga di publik. Jadi poinnya mungkin 3 aja nih ya. Gua bantu. Poinnya 3 nih buat teman-teman yang nanti jadi calon gubernur atau calon bupati. Pertama tetap ini tips buat Pak Gub ya, ini saya harusnya di-hire jadi konsultan politiknya. Jadi tipsnya 3 sebenarnya. Pertama itu kalian bisa berikan gagasan, ide yang lebih konkret ke masyarakat lewat media sosial. Dan media sosial ini delivery juga harus bagus. Deliverynya juga harus cara yang tepat. Jangan lu cari konten kreator doang, lu ajak ngobrol segala macam, itu kurang efektif. Tapi lu harus bentuk akun-akun sayap, akun-akun pribadi, membangun citra yang bagus. Dan yang ketiga juga kalau bisa teman-teman yang memang punya kapabilitas mengedukasi politik juga digayat, bukan cuma influencer entertainment gitu. Jadi ada dua influencer yang bisa digayat kayak gitu loh. Jadi 3 tips itu tuh harus punya tuh sosial media dan gagasan deliverynya harus tepat kayak gitu. Yang pastinya gagasan deliverynya harus tepat, menghindari ada 3 hal. 1, misinformasi, 2, disinformasi, 3, malinformasi. Itu jangan sampai ada. Kalau sampai itu ada malinformasi, disinformasi, misinformasi, itu bisa backlash ke teman-teman tim kampanyenya. Ini sering terjadi nih. 3 ini nih di 2 minggu terakhir juga banyak gitu. Jadi 3 itu harus dihindari. Dan kalau untuk norma ada 4 norma yang harus dijaga benar-benar. Pertama norma sosial, norma hukum, norma agama, sama norma digital. Kita udah ada digital norms nih sekarang nih. Kan beda nih digital norm sama norma-norma yang ini beda. Jadi 4 itu buat teman-teman calon gubernur, calon bupati harus coba diperhatikan, dan tim sesnya harus bisa lebih brilian lah untuk membranding atau mempackage gitu. Kreatif dikit lah kayak gitu loh. Jangan kerjanya cuma kita bagi-bagi sembako, kita senam, kita habis itu berangkat ke sini. Pak, jujur aja itu udah cara lama. Gue tahu memang masih efektif. Masih efektif ya, caranya masih efektif. Cuma maksud gue adalah yang diadisi. Undang-undang aja bisa di amandemen, bisa adendum. Masa ini nggak bisa gitu loh. Ada pembaharuan. Kita nih dunia ini berputar, bergerak, bukan cuma di dunia lingkaran
otak-otak angkatan kolonial aja gitu loh. Jadi tolonglah berkembanglah kanda-kanda. Ini kita nih sayang sama kanda-kanda ini, makanya kita kasih tahu gitu loh. Bukan karena kita tidak sayang. Justru kritik-kritik ini adalah bentuk sayang kita kepada kanda-kanda di sana gitu loh. Bumi masih berputar. Ini gratis loh. Gratis loh. Kevin ngasih gratis loh. Makanya jujur aja kasihan gitu loh, kayak konsultan politiknya kagak ada yang bener gitu loh, ya Allah. Oke, kita mengerucut lagi. Kita ngomongin tadi gagasan yang perlu lebih diketahuin, warga perlu tahu di DKJ terutama ini yang tadi kita sama-sama sampai ini epicentrumnya orang pilkada. Akan berpusat melihat semua ke DKJ. Siapa dari paslon-paslon ini yang menurut lo gagasan itu sudah tersampaikan dengan clear ke sosmed di luar lo tim kampanye RK tadi ya, yang sudah tersampaikan secara clear di sosmed dan juga apa gagasan tersebut menurut lo? Oke, sebenarnya kalau misalnya dari masing-masing paslon punya positif negatif ya. Gue tidak bisa mengatakan paslon RK itu paslon yang paling sempurna. Kita juga di paslon kita juga banyak yang kekurangan. Tapi gue mau berkaca pada pengalaman gue pribadi. Gue sebelumnya itu belum masuk timnya RK, belum masuk kenal ke Pak RK, belum berkecimpung lah. Cuma orang eksternal aja yang dulu mungkin bantu Prabowo Gibran kayak gitu. Terus gue kebetulan dikasih kesempatan waktu itu sama kakak mentorku untuk bisa ketemu juga sama Bang RK ya, Bang Emil gitu kan. Akhirnya aku paparkan gagasan visi misiku sebagai Gen Z, kacamata Gen Z, keresahan kita apa untuk bisa diimplementasikan. Jujur agak kaget karena kemarin itu Hamin 2 debat kalau nggak salah Hamin 2 atau Hamin 3 debat, aku ketemu dia di Wijaya ngobrol. Semua gagasan aku ternyata dipakai untuk dia bahan perdebatannya dan bakal diimplementasi sama dia. Jujur di situ aku terharu karena bisa langsung dibungkus, langsung dieksekusi. Ada beberapa programnya gitu loh. Yang pertama itu aku bilang teman-teman di bawah ini banyak yang di PHK. Banyak yang di PHK, banyak yang korban PHK, pengangguran. Itu kalau bisa dikasih bantuan tunai, tunai dan juga bantuan mentoring, BLT untuk mereka yang terdampak PHK. Harus jelas juga. Jangan orang-orang yang nganggur gak jelas tapi kita kasih. Tapi benar-benar orang yang udah pernah bekerja, jejaknya jelas, kebetulan kurang beruntung kena PHK, dia butuh bantuan tabungan untuk 3 bulan ke depan kan. Makanya dikasih savings, dibantu oleh pemerintah. Jadi pemerintah hadir untuk membantu teman-teman yang di PHK. Nah ini salah satu gagasan yang aku kasih ke Kang Emil, Bang Emil ya, apapun yang orang yang manggil namanya. Itu diimplementasi sama dia, diberitahukan di debat dan akan diimplementasi. Kedua itu teman-teman itu butuh ruang coworking space, teman-teman middle class yang lagi jatuh butuh coworking space gratis dan kopi gratis. Itu sebenarnya dari ideku juga aku sampaikan, dari ide kami juga teman-teman kajian. Sebenarnya banyak banget teman-teman Gen Z milenial itu yang ke coworking space, ke Mula lah, coworking space inilah, coworking space ana gitu kan. Ada anggarannya terus buat beli kopi. Itu kan sayang ya, sebenarnya bisa buat tabungan gitu kan. Mereka bisa saving for their futures kayak gitu kan. Kayak film apa tuh yang baru tuh? Home Sweet Loan. Iya kayak gitu. Jadi kita mau frugal living. Kita mau provide buat teman-teman yang kena sandwich generation, yang middle class lagi struggling, itu punya tempat buat kerja. Karena kebetulan Kang Emil ini kan pengen bikin program itu Jakarta itu kalau nggak salah 3 hari kerja, 2 hari WFH. Kalau nggak salah itu lagi masih dikaji lagi ya. Jadi jangan ditelan mentah-mentah omongan gue, masih dikaji lagi. Kemungkinan buat teman-teman yang kerja di Jakarta nanti gak semuanya 5 hari berturut-turut itu kerja di kantor, bisa jadi kerja from anywhere. Nah, coworking space ini menjadi salah satu solusi yang tadi gitu loh. Jadi kalau misalnya memang lu gak kerja di kantor, lu cari coworking space terdekat, lu dikasih kopi gratis di sana, lu dapat space gratis. Dan lu juga gak harus di rumah ya, mungkin kalau di rumah suntuk, feel-nya juga beda. Istirahat doang kan kalau di rumah feel-nya lu mager jadinya. Jujur aja kalau di rumah feel-nya pengen rebahan. Gue pribadi gue nggak bisa kerja di rumah. Gue juga nggak bisa. Karena gue kalau udah di rumah, feelnya udah pengen istirahat, nggak mau pusing-pusing, benar-benar kita butuh tempat di luar. Meskipun gak di kantor, tapi balik lagi, kayak salah satu program yang beliau sampaikan tuh, ya misalnya kita tinggal di daerah mana, kita juga kerja di daerah mana. Situ. Nah jadi WFH-nya juga bisa di daerah dekat tempat rumah kita. Jadi memang sesuai dengan program-programnya Pak RK juga. Jadi memang terintegrasi. Kita bikin program tuh nggak terintegrasi, kita bikin program terintegrasi buat teman-teman yang fokusnya ke ekonominya lagi jatuh, pengangguran, PHK kayak gitu. Jadi kita one stop solutions kita tawarkan. Tapi di paslon sebelah juga ada program-programnya. Dan itu juga gak kalah menarik. Silahkan kalian benchmark sendiri aja mana yang paling bagus. Kita berikan ke kalian gitu loh. Kita kan di Jakarta ini jujur aja ya, basis konstituennya lebih orangnya realistik lah. Realistik, terus juga tidak
gampang kena money politik dibanding yang lain kayak gitu. Silahkan kalian cek sendiri, bisa juga lewat website Bijak Pilkada ya untuk membandingkan paslon-paslon. Aku juga nggak akan maksa-maksa kalian untuk milih RK, ngapain Pak? Tiap orang punya pikirannya sendiri, tiap orang punya gagasan. Pilihlah dari hati tapi dan ngecek yang paling utama. Iya, ngecek yang paling utama. Tapi aku bisa kasih tahu gagasan aku sebagai Gen Z itu diterima RK dan didengarkan. Kalian juga pasti didengarkan. Gue yakin pasti akan didengarkan. Yang penting kalian punya akses untuk ngobrol sama Bang Emilnya ini gitu. Punya ngobrol sama Bang Emil. Kemarin teman-teman Ekraf juga ngobrol sama Bang Emil ya, Cipete Creative Hub itu. Mereka akhirnya ngobrol ya, teman-teman bisnismen Jakarta yang middle class ke atas untuk bisa ngasih gagasan, karena Ekraf ini kan perizinannya sulit segala macam. Akhirnya ditampung sama RK, dicatat. Jadi menurutku ya contoh pemimpin yang bagus itu seperti ini. Memfasilitasi, menyerap aspirasi dan mengimplementasi dengan konteks nyata. Bukan cuma ya kita akan mengembangkan, kita akan membuat, ujung-ujungnya ya kita dilupain lagi, cuma buat curug suara doang. Cuma gitu didengerin pas lagi kampanye guys. Iya gitu loh. Tapi kalau ini kan konkret. Masalahnya Pak RK ya, Pak RK bisa dengar nih di podcastnya Joe Tevilius nih. Kalau misalnya nggak diimplementasi tuh jejak digital Bapak bahaya nih Pak. Makanya mau nggak mau harus diimplementasi. Followers Bapak banyak banget lagi. Followers Bapak banyak, jejak digital Bapak bisa bahaya kalau misalnya Bapak tidak mengerjakan apa yang sudah disampaikan. Jadi ini bisa jadi sebuah kecaman keras juga buat Pak RK. Pak RK juga ngomong berkali-kali di berbagai media konvers kayak kalau misalnya memang saya tidak mau mengimplementasikan, tagih janji saya. Saya punya sosial media, tagih janji saya. Itu makanya saya pegang. Makanya saya sekarang sama Pak RK juga. Jujur awal-awalnya saya juga nggak terlalu serak dengan Bang Emil karena program yang di awal muncul itu mobil curhat. Jujur aja ini gue cerita ya Jo. Cukup di sini. Gue nggak pernah cerita tempat lain. Gue di sini, gue cerita khusus di sini aja. Gue bilang ke Bang Emil di Jalan Wijaya itu, H-2 debat, gue bilang, Pak, mobil curhat itu sangat gue bilang sangat tidak cocok menurut gue untuk domisili Jakarta. Gue kasih kritik, tapi positifnya Kang Emil itu tidak menanggapi kritik dengan dia defensif, tidak menanggapi. Kenapa begini loh? Kita udah buat kita udah kaji, tapi dia menyerap. Oke. Gue bilang di sana, Kang Emil, mobil curhat itu nggak implementable. Karena di Jakarta, anak-anak Gen Z yang depresi dan anxiety, anak-anak yang gelisah itu nggak butuh mobil yang dia datang ke dalam sana terus dia curhat. Karena mereka aja udah gelisah dari awal, mau berangkat ke sana aja agak mikir-mikir gitu loh, tempat publik. Ya kan, lebih baik aku waktu itu ngasih saran ke Kang Emil, Kang, lebih baik kenapa nggak kita bikin satu tempat tiap Jakarta Selatan, Jakarta Barat, masing-masing titik di 5 titik di Jakarta itu dibikinin tempat rumah konseling gratis. Jadi rumah konseling fokusnya kita kasih psikiater, terus kita gratiskan lewat, ataupun kalau misalnya memang secara anggaran konsekuensinya terlalu besar, kita bisa subsidikan gitu, atau kayak potongan harga yang tadinya rumah itu juga memang feel-nya kan lebih private ya. Rumah lebih private. Mana sekarang gue tanya deh, konseling mana yang mungkin ada di mobil sampai sekarang? Mungkin baru yang di Bandung itu yang dibikin mobil curhat sama Kang Emil kalau nggak salah. Jadi menurutku yang lebih private itu lebih berasa, dan teman-teman Gen Z juga lebih mau datang. Kalau bisa daftar lewat digital kayak gitu kan, dengan integrasi digital kita benar-benar kasih akses. Jujur sebelumnya ada program bagus juga tuh dari Pak Anies yang ya walaupun kita berbeda posisi kemarin di Pilpres, tapi aku juga harus fair bahwa Pak Anies waktu di Jakarta dia bikin rumah sehat itu di Jagakarsa itu gratis loh sampai sekarang. Kita nggak bayar apa-apa. Itu apa ya? Rumah sakit umum daerah Jagakarsa tapi diganti di rebranding. Semuanya jadi rumah sehat kan? Rumah sehat plus kagetnya gratis. Gratis, nggak bayar. Paling kalaupun bayar pun cuma buat administrasi di awal. Abis itu lu kalau mau berobat ke dokter lu nggak perlu bayar apa-apa. Yang kayak gini-gini harus dilanjutkan dan bisa juga atau diintegrasikan dengan rumah sehat ini. Sehat mental, sehat fisik. Taruhlah di situ satu ruangan di RSU rumah sehat Jagakarsa ini, ditaruh misal contoh ya sampling Jagakarsa, taruh psikiater atau psikolog ya dikasih di situ, dibangun sistemnya. Tinggal kayak gitu aja kan. Dibanding mobil curhat ini yang menurutku kurang implementable gitu loh. Tanpa mengurangi rasa hormatku ke Kang Emil ya, aku sangat hormat ke beliau. Aku sangat senang juga dia mau mendengarkan kayak gitu. Beginilah proses demokrasi yang seharusnya berjalan. Saat lu memutuskan untuk mendukung beliau bukan artinya siap arahan, siap gerak, siap kanda. Kan enggak begitu kan. Justru kan kita sayang sama dia, paslon yang kita dukung, kita kan harus kasih
ide kita harus kasih tanggapan kita terhadap apa yang mereka sampaikan supaya nggak salah di publik. Betul. Dan lebih efektif lagi pekerjaannya, betul. Di luar itu juga, di luar mendukung Kang Emil, aku kan juga tinggal di Jakarta, besar di Jakarta, aku pengen yang terbaik buat Jakarta. Makanya juga tanggung jawab Emil juga untuk salah satunya memimpin Jakarta nanti. Betul. Memimpin kita, memimpin orang-orang Jakarta, memiliki program-program yang bagus. Aku nggak mau juga orang yang aku dukung tapi programnya kacau balau kayak gitu kan. Jujur karena sebelum dibentuknya tim ses atau setelah dibentuknya tim ses masih banyak yang kurang yang harus dibenahi sama-sama. Ini tugas kita bareng-bareng teman-teman. Aku nggak mau menyalahkan satu pihak aja. Jadi kita tugasnya bareng-bareng, kita benahi bareng-bareng untuk bangun DKJ lebih baik. Silahkan pilih paslon kalian yang kalian pengen. Terserah kalau kalian mau masuk ke Dharma Pongrekun, kalian lebih pengen ke Elite Global Real, bisa lagi kayak gitu. Itu nggak apa-apa sebenarnya. Covid itu konspirasi. Aduh, gimana sih? Itu part of democracy. Silahkan kalau kalian tapi seru deh. Ada nggak ya? Ada channel nggak lu ke tim sesnya? Gue pengen ngobrol ya sama tim sesnya. Boleh. Nanti mungkin kita undang aja ke Jodea Kepo buat ngobrol-ngobrol sama tim sesnya. Aku Pak Dharma gitu ngobrol sini. Iya. Komandan izin. Jadi sebenarnya kembali ke pribadi masing-masing. Tapi silahkan kalian sebagai Gen Z yang pintar Jakarta silahkan nilai, silahkan analisa program-programnya. Kalau perlu kalian berpartisipasi dengan ikut ke kampanyenya mereka. Nah menurut lu, apakah setiap program, kita udah ngomongin mental health, kita ngomongin bagaimana program-program, apakah para paslon di DKJ ini program-programnya sudah menunjukkan keterwakilannya buat anak-anak muda? Jujur keterwakilannya sudah mulai ada. Mulai ada. Di Pram dan RK udah mulai ada, di Dharma Pongrekun sih masih belum terlihat ya. Maksudnya belum terlihat yang lebih konkretnya. Tapi kalau dari Mas Pram sama Bang Emil udah cukup terlihat dan kita berharap bisa lebih bagus lagi sih penyampaiannya dan deliverynya. Itu kita yang kan paling butuh penting ya. Gini loh. Iya. Produk yang bagus. Dan produk yang bagus, terus manajemen yang bagus, tanpa marketing yang bagus itu nggak akan work, nggak akan ke deliver. Begitu juga pula juga dengan marketing yang bagus, manajemen yang bagus, tapi produknya jelek. Mau dipasarnya sebagaimanapun, sekuat anggaran miliaran pun, tapi produknya jelek ya orang nggak akan mau beli gitu. Itu semua berkesinambungan, makanya produk-produk dari Bang Emil, Mas Pram, semisal udah dianggap bagus ya bagi masing-masing tim ses, tolonglah deliverynya lebih bagus lagi, sosialisasinya. Sosialisasi itu jadi kunci dari sebuah memenangkan kontestasi kayak gitu. Kalau menurutku sih kayak gitu. Jadi harus udah mulai oke dan udah mulai oke. Keterwakilannya udah mulai oke. Ya. Yang penting deliverynya harus tepat dengan Gen Z way, cara-cara Gen Z atau millennials way, cara-cara millennials. Jangan masih pakai cara-cara yang lama. Jujur kayak pakai baliho gitu. Benar. Gue bisa ngomong fair ya. Kemarin gue juga nyalek. Gue masang baliho cuma depan rumah. Gue nggak masang baliho di seluruh entire DKI Jakarta gitu. Gue banyak lagi baliho. Menurut gue nggak apa-apa, itu kan bagian perspektif lah ya. Namanya manusia kan punya perspektif gitu. Menurut gue sampah politik ini, maksudnya residu-residunya kan bakal jadi sampah. Baliho-baliho ini dikemanain? Kecuali dikasih ke warung. Gak bisa terurai dengan cepat juga. Gue banyak sadar juga sih. Satu, gak bisa terurai dengan cepat. Kedua, dampak lingkungannya. Ketiga, dampak elektoralnya tidak sebesar itu. Kalau bisa lo lihat dari berbagai riset, coba dicek sendiri, apakah ada dampak signifikan elektoral dengan digunakannya baliho, alat peraga kampanye baliho ini. Awareness-nya. Sekarang kan, kalau kita mau comparison ya, let's say di Jakarta ini ada sekitar 1 juta penduduk, misalnya 500.000 penduduk, 1 juta penduduk di daerah Jakarta Selatan kita ambil sampling misalnya 1 juta penduduk gitu. Terus kita pasang baliho yang dalam waktu 1 bulan yang lewat itu berapa secara kuantitas. Coba kita bandingin dengan menggunakan sosial media. Sosial media kita bikin something yang kreatif, something yang menarik, itu awareness-nya gede, lebih mengena. Kalau lihat baliho kan, ya aku cuma tahu doang. Dan sepersekian detik lagi lewatnya. Sepersekian detik, belum tentu gue akhirnya mau milih lo. Belum tentu gue akhirnya mau tahu lo. Anak-anak yang lihat itu kan butuh gagasan. Emang di baliho itu bisa ditaruh gagasan? Belum tentu kan. Jadi itu yang penting tuh. Jadi gagasannya tersampaikan dan packagingnya, makanya delivery terbaik menurutku saat ini adalah menggunakan short videos tadi. Nah, Gen Z ini sebenarnya butuh apa Pak di Jakarta? Gen Z ini butuh kepastian satu. Karena kalau nggak ada kepastian orang akan gelisah gitu loh. Sama seperti dengan kanda-kanda kita yang gelisah yang belum dapat menteri ini gitu loh. Jadi Gen Z juga butuh kepastian. Kayaknya nggak rasa ada deh Contoh aja. Semangat kanda. Mantap. Sebentar lagi pelantikan. Pasti tanya udah pelantikan. Semoga kanda segera dapat. Bercanda ya kanda ya. Gue juga sayang sama kanda. Gue sayang kanda gue juga. Cuma maksud gue
Gen Z ini juga gelisah gitu loh. Gelisah, punya ketidakpastian akan masa depan mereka dengan karirnya. Dan itulah yang harus di-provide sama para calon ini. Itu yang harus di-provide. Lapangan pekerjaan itu harus di-provide, supply and demand harus di-provide. Terus abis itu set skills untuk kurikulum juga harus di-provide oleh teman-teman yang memang jadi kerja tim pakar nanti di Gubernur DKI Jakarta. Sebutannya TGOPP ya. TGOPP waktu zaman Pak Anies itu kan TGOPP. Makanya harus dipikirkan kurikulum, harus ada kurikulum yang bisa menyelaraskan antara dunia pekerjaan kebutuhannya dengan para SDM. Ini kan yang selama ini mix match kan, nggak nyambung. Kompetensinya apa? Banyak kok lapangan pekerjaan, tapi mereka yang daftar ini skillnya nggak mumpuni gitu. Jadi ini yang menjadi PR buat gubernur ke depan siapapun nanti. Tapi kalau aku sih pasti yakin Bang Emil akan menang sebagai gubernur DKI Jakarta dan memberikan kepastian itu. Kayak gitu. Makanya kurang lebih sih kalau aku kayak gitu. Dan tetap ya Bang Emil, jangan lupa harus bisa mengkawal terus Gen Z kita ini yang lagi pengangguran ini, gitu aja sih. Well, kalau gitu kita udah ngomongin banyak hal apa yang harus dilakukan para paslon. Kita kasih bimbingan teknis langsung. Ngeri juga kita ini UMKM ini ngasih BIMTEK ke calon gubernur. Iya. Menurut lo peran apa yang perlu kita ambil? Gen Z ini baik sebagai bagi yang mereka terlibat di tim ses paslon, artinya kan mereka sudah berkontribusi secara langsung. Tapi bagi masyarakat umum seperti kita ini, apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya kalau buat teman-teman bisa berpartisipasi lagi dalam konteks Jakarta, kita harus mendesak, bukan desak Anies sebenarnya, mendesak teman-teman. Desak Anies ini memang ikonik ini. Bener, sangat-sangat ikonik gitu. Kebetulan diundang juga gua waktu itu pertama kali desak Anies. Jadi kita harus mendesak pemimpin-pemimpin kita agar gagasan-gagasannya bisa terimplementasi. Tugas kita sebenarnya 3. Bagi-bagi job desk saja. Kalau misalnya kalian bisa untuk berpartisipasi dalam tim ses nasional, tim ses daerahnya, paslon, silakan masuk ke daerah itu. Tim ses paslon memberikan gagasan. Kalau memang tidak mau, masuk ke tim ses, gak mau berpartisipasi dalam politik praktis, bisa juga lewat sosial media menggaungkan. Atau lewat komunitas-komunitas. Kalau memang lewat komunitas-komunitas ini nggak bisa menggaungkan sesuatu yang positif, sesuatu yang baik untuk paslon ini, mengkawal, mengkaji, mengkritik, ya udah lewat individu aja. Lewat individu. Jangan sampai ke golongan yang keempat yang nggak peduli apa-apa gitu. Tetap kalau bisa masuk ke dalam 3 golongan ini yang aku bilang tadi, 3 golongan tim ses, golongan komunitas yang masih berdampak dan masih peduli, atau golongan individu yang masih individualistik, liberalistik tapi lu masih peduli sama negara sama daerah lu kayak gitu. Dan yang harus dilakukan 1, kawal kebijakan, 2, kasih masukan. Kasih masukan, kasih kritik ya. Terus abis itu berpartisipasi lewat campaign sosial media, bisa buat campaign sendiri atau lu ngomong-ngomong, sekedar lu ngobrol di warkop men. Itu partisipasi men. Betul. Sekedar lu ngobrol di warkop sama teman-teman lu ngobrol di politik. Ngingetin 2-3 orang di sana. Ngingetin 2-3 orang di sana untuk memilih pemimpin yang tepat, untuk memilih gagasan yang tepat, untuk mempunyai aspirasi itu mau didengar, itu udah cukup sebenarnya di warkop itu untuk anak-anak Gen Z sekarang ya. Jangankan di warkop lah, let's say lu di coffee shop atau lagi ngokok. Biasanya anak Gen Z sekarang ada arisan-arisan kan tuh, arisan yang ciwi itu pada arisan kan. Win, lu arisan gak Win? Jawab jujur coba, arisan apa enggak? Arisan gitu enggak? Arisan. Tuh, ini bukti konkret. Konkret Kevin. Bener, konkret. Gue ngomongnya nggak konkret. Selama ini selalu konkret, nggak konkret. Berdasarkan kondisi existing, kondisi existingnya. Ya kalau bisa ya kayak gitu didengarkan. Coba lagi arisan-arisan ngobrol-ngobrol politik itu berdampak juga loh. Kadang gini. Ada hal-hal yang bisa kita pengaruhi secara langsung dan tidak langsung gitu loh. Kadang kita iseng-iseng ngobrol sama teman, dia bisa terpengaruh tuh dalam alam bawah sadarnya dia. Sedangkan kalau kita ngomongnya secara eksplisit dia nggak terpengaruh. Yang kayak gini-gini nih yang sebenarnya bisa bisa dibicarakan lah secara psikologis. Nanti tuh ada anggarannya lagi untuk konsultan politik psikolog. Ya. Lanjut ya. Terus jangan kita buka semua di sini. Gak bisa. Joy ini butuh anggaran juga Pak, gitu loh. Untuk bisa maju juga. Loh, kita ini ide itu mahal Pak. Ide itu mahal, pikiran itu mahal, perlu terkuras. Bisa kalian aja waduh agak ngeri nih itu pakai konsultan politik agak mahal gitu. Maksudnya pikiran-pikiran seperti ini juga harus difasilitasi juga kayak gitu. Gue saking itu gue gak fokus tadi gue mau ngomong apa tuh.
sampai ke blur ya. Sampai ke blur. Memang kalau udah ngomongin anggaran ini semua pikiran runyam nih. Loh, katanya uncensored kan. Ini kepo ini uncensored, makanya lu harus nonton. Iya, memang ini kan kita edukasi memang kekepoan gue banyak terjawab. Artinya kan di sini kita sama-sama belajar hal baru. Gue belajar hal baru juga dari lu dan semoga teman-teman juga belajar hal baru. Berarti memang signifikan itu perannya kita nih anak-anak muda. Perannya sangat besar. Kita bisa ambil contoh, kalau nggak salah sempat Dino sempat kesini ya, sempat di sini. Itu teman-teman kayak Samara, Dino, Raka Gani Satria, itu mereka berpartisipasi andil dalam bentuk politik, kebijakan publik. Mereka bikin daycare BUMN, mereka bikin program-program yayasan BUMN. Kemarin yang soal mental health yang dengar apa gitu dengar 1000 manusia bercerita. Itu konkret, Pak. Maksudnya akhirnya ada suara anak-anak Gen Z, suara anak milenial yang didengarkan oleh BUMN lewat ceruk-ceruknya Pak Erik, lewat ceruk-ceruk harusnya lebih banyak seperti itu. Menteri-menteri kalau perlu didampingi sama anak-anak muda yang punya visi besar ke depan tentang Indonesia emas. Dikasih masukan yang siap mengkritik. Pak Erik itu siap dikritik juga loh. Kak Samara itu sering banget ngekritik Pak Erik. Bang Dino juga sama, ada masukan-masukan dikasih lah semuanya. Jangan jadi pemimpin yang anti kritik, antipati dan ngeblocking apapun yang masuk ke dalam dia. Kalau misalnya blockingan terus, ujung-ujungnya nggak akan bisa maju bangsa ini. Iya, dan inilah mungkin menurut gue juga momen yang seharusnya kita sudah semakin sadar bahwa kita tuh harus ngerti politik. Sebagai anak muda, karena secara clear Gen Z sampai sekarang masih sangat apolitik, masih nggak mau menurut kita. Banyak teman-teman gue banyak itu kayak ngapain sih gak ada bersinggungan, padahal semuanya tuh bersinggungan. Lu nonton konser aja regulasinya kan bersinggungan dengan politik. Iya. Kenapa tiket konsernya bisa semahal itu juga gara-gara keputusan politik. Lu makan di Yoshinoya, lu makan di mana, kalau misalnya ada PPN itu kan PPN dari politik. Kalau bisa tiba-tiba 15%, PPN-nya 13% itu kebijakan politik. Kalau lu nggak kawal, ya silakan terima aja apa adanya kayak gitu keadaan kondisi. Dan setelah itu protes. Iya, protes. Udah nggak mau kawal, habis itu protes. Pemerintahan nggak ada yang benar, bla 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 bla. Itu kan yang nggak. Yang paling menurut gua fakta ya. Menurut gua paling fakta itu Gen Z yang kena money politik. Ini masih ada Gen Z yang kena money politik. Jadi ketika dia memilih, ini ya kita ngomongnya ceruk lain lah, bukan eksekutif. Coba kita bergeser sedikit ke legislatif. Mereka bergeser ke legislatif. Ada di calon DPRD, calon DPR yang pakai money politik. Si Gen Z ini terikat dengan money politik. Tertarik. Gue dikasih 200.000. Gue dikasih voucher Mobile Legends. Gue dikasih ini nih. Akhirnya mereka ngevote. Terus abis itu si DPR atau DPRD-nya ini bikin kebijakan bobrok. Abis DPR atau DPRD-nya ini korupsi. Abis itu baru mereka ngamuk-ngamuk. Kemarin kan harusnya sebelum masa pemilihan itu kan mereka bisa check and balance dengan cara lu fit and proper test masing-masing calon ini DPR atau DPRD. Tapi lu sendiri aja masih kena money politik. Gue yakin juga Joe ini kan kemarin nyalek ya. Lu kan nggak money politik juga kan? Lu sama. Gue juga nggak money politik gitu. Kita tahu lah bahwa money politik banyak titik-titik yang akhirnya kalah karena pas kita tahu ada money politik yang terjadi. Iya. Itu konkret, Pak. Masih ada Gen Z loh yang kena loh. Betul. Karena dikasih duit. Betul. Iya kan? Ini juga PR buat kita juga, PR buat kawan-kawan kita untuk bisa mencerdaskan teman-teman Gen Z yang lain biar gak gampang kena money politik. Karena itu sangat berdampak. Jadi lu jangan protes. Lu jangan marah-marah ke DPR yang lu pilih kalau misalnya dia kerjanya gak benar. Karena lu pilihnya juga karena money politik tadi ya. Gitu. Kecuali lu ada trade off politik dalam konteks lu tukeran jasa, lu tukeran apa segala macam, kepentingan yang penting. Terus dia melakukan hal yang salah, lu protes gak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya lu karena hasil money politik ya lu terima aja, men. Lu terima aja. Lu suara lu dibayar 200.000. Ini kita bisa ngomong ya, Joy ya. Let's say suaranya dianggap 100.000. Dibagi 5 tahun. Itu satu hari cuma 75 perak. Itu lebih murah dari WC umum. Suara lu gak ada apa-apanya sama WC umum. WC umumnya mahal ya suara. Dan lu. jangan protes. Makanya ini menurut gue selalu bilang ini tuh jadi kayak lingkaran setan. Lingkaran setan tuh yang harus kesadaran kitanya sebagai anak muda, kesadaran kita sebagai masyarakat, pejabatnya juga sadar. Dan ini lah menurut gue belum tahu formula paling tepat untuk ini sedikit-sedikit bisa kekikis. Karena kalau ngomongin regulasi udah ada. Udah ketat, Pak. Udah ketat. Tapi kan bandel-bandel di bawah kolong ini yang kita nggak tahu. Kita tutup dengan bagaimana harapan lu di pilkada kali ini, terutama untuk anak muda, situasi politiknya seperti apa, berjalannya pilkada kali ini, bagaimana harapan lu? Harapan gue kemas dari 3. Pertama, anak-anak muda, mau Gen Z milenial itu di Jakarta maupun di daerah lain itu didengarkan.
Karena Gen Z dan milenial ini bakal jadi tempat pembagian tongkat estafet berikutnya kan. Kebijakan-kebijakan publik inovasi. Jadi harus ada masa transisinya, setidaknya kebijakan-kebijakan menurut Gen Z dan milenial dikasih lah tuh, disisip-sisipin di pemerintahan, itu yang pertama. Yang kedua, gue berharap di pilkada ini lebih mengedepankan gagasan dibanding money politik. Karena deep down di dalam hati gue tetap money politik itu akan menghancurkan sebuah negara, jujur. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, gue berharap lebih terstruktur dan lebih baik lagi lah dalam konteks sosialisasi untuk pilkada ini. Jangan sampai gagasan-gagasannya cuma sampai di media umum, gak sampai ke masyarakat Gen Z, gak sampai ke ibu-ibu, gak sampai ke mama, yang lebih konkret lagi kayak gitu. Kan bisa menggunakan media-media digital, media-media yang sekarang sudah ada. Janganlah melulu konvensional. Sekarang harus melakukan namanya kampanye, bukan kita menghilangkan yang lama. Kita tidak menghilangkan yang lama. Lu mau pakai baliho ya silakan, lu mau ngotor-ngotorin lingkungan ya silakan, it's up to you lah, itu pilihan lo. Tapi kalau bisa tanggung jawab lu lah gitu kan. Kalau bisa tetap hybrid, media digital jalan, konvensional jalan, dan hybrid ini media sosial harus dipom-pom terus supaya sosialisasi apapun yang lu sampaikan gak cuma omong-omong di media, ujung-ujungnya nggak tersampaikan juga ke masyarakat. Gue nggak tahu kayak sih ini bikin program ini. Gue nggak tahu sih ini bikin program ini. Jujur aja, sebagus-bagusnya kemarin Pak Anies bikin program ya di Jakarta, itu masih banyak program-program Pak Anies ya gue juga nggak tahu. Nggak ke-deliver dengan baik. Mungkin yang ke-deliver yang kayak transportasi, ada Jaklingko lah apa segala macam itu kan terlihat gitu loh. Bagaimana dengan program-program yang tak terlihat? Nah, makanya sosialisasi ini menjadi kunci penting sebuah pemerintahan, kunci penting sebuah negara ya, supaya masyarakat juga tahu apa sih yang difasilitasi negara. Ada contoh lagi nih, gue tambahin buat yang terakhir ya. BPJS Ketenagakerjaan itu banyak program-program bagus. Jujur li. Gue gak nge-endorse BPJS Ketenagakerjaan, gue juga tahu mereka juga masih ada kekurangan dalam sosialisasi. Tapi sayangnya program-program itu, jaminan-jaminan sosial itu tidak terimplementasi dengan baik karena anggaran sosialisasinya kurang. Mereka juga kurang aktif campaign, atau pemerintah ini juga tidak mengingatkan. Gen Z juga bisa dapat jaminan dengan tabungan yang dicicil setiap bulan lewat BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kayak gitu-gitu sih. Pencairannya juga nggak susah-susah banget ternyata. Gue nggak endorse BPJS cuy. Gue aja tadi gue kata-katain Ridwan Kamil, gue bisa kata-katain di sini apalagi BPJS gitu. Maksud gue, tolonglah sosialisasi pemerintah diperbesar lagi. Betul. Semua lini ya. Gubernur, mau legislator, mau yudikatif ya, semuanya harus dikasih tahu. Kalau gue sih harapannya itu aja. Lebih ketat lagi juga supaya nggak udah digedein anggarannya malah dipakai buat semena-mena dan anggaran lebih ketat. Cuma kalau misalnya gue realistically speaking ya, 5 tahun ke depan anggaran Pak Prabowo Gibran ini kan fokus ke buat makan siang gratis sama ini gratis ya, sama susu gratis atau makan bergizi lah, sebutnya udah ganti ya, makan bergizi sekarang. Jadi kalau bisa lakukan optimalisasi di setiap lini. Optimalisasi itu dibagi 2, efisiensi dan efektivitasnya ditingkatkan. Itu aja sih kalau dari gua kurang lebih. Well, sekali lagi terima kasih banyak. Kita belajar banyak, tepuk tangan dulu dong. Waduh. Digital, sosmed, tips and tricks dan segala macam ini saling berhubungan. Well, balik lagi semuanya tuh akhirnya adalah gimana delivernya harus dengan baik. Gimana juga kita sebagai masyarakat juga tahu apa yang cari tahu apa yang dilakukan para paslon-paslon. Gue sangat berharap untuk teman-teman semua yang nonton kali ini, setelah ini kita belajar banyak, kita mau mulai cari paslon-paslon yang akan bertanding di pilkada kali ini. Cari tahu, bedah gagasannya, bisa lewat bijak pilkada juga tadi. Abis itu juga lo cari rekam jejaknya. Kita jangan sampai milih pemimpin yang nggak beres. Karena ini klise selalu diomongin, tapi 5 tahun ke depan tuh ditentukan dengan siapa yang kita coblos hari ini. Setuju. Sekali lagi terima kasih banyak Kevin juga udah mau ngundang ya. Terima kasih Semoga makin sukses juga ini, potensi sebenarnya bagus ya, tapi harus amplifikasi lebih lagi nih. Teman-teman harus wajib nonton pokoknya. Terima kasih banyak, sehat selalu. Kita berdoa yang terbaik untuk banyak hal. Seminggu depan kita lihat akan ada hal-hal hebat juga mungkin dari Kevin. Waduh. Kita tunggu gebrakan-gebrakan baru Kevin. Ini loh hal-hal hebat nanti Kita betul kesini sampai di sini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye.